Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Alvina Rohmatul Ummah dengan NIM 860499622 dari program studi PGSD semester 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial 2 dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang pertama, peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas dan mandiri. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah disiplin ilmu yang sah karena memiliki objek material dan objek formal. Yang kedua, filsafat ilmu mengawasi metode dalam riset pendidikan agar memenuhi kaidah ilmiah melalui metodologi yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Yang ketiga, filsafat ilmu mengawasi agar intervensi ilmiah dalam pendidikan tidak mengorbankan harkat dan martabat manusia, sehingga memastikan ilmu pendidikan tetap humanis dan tidak terjebak pada komersialisasi. Jawaban yang kedua adalah kontribusi pendidikan yang bermakna dalam memperkuat filsafat ilmu. Hubungan ini tidak searah ketika praktik pendidikan berjalan dengan bermakna dan bernilai. Ia memberikan nutrisi balik bagi perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah tempat di mana teori-teori filsafat diuji. Ketika sekolah berhasil menerapkan model pembelajaran baru yang memanusiakan manusia, praktik ini menjadi data empiris baru bagi filsafat ilmu untuk memperbarui teorinya. Masalah-masalah kontemporer dalam pendidikan seperti disrupsi kecerdasan buatan memaksa para pemikir untuk merenungkan kembali hakikat, kebenaran, dan etika. Dinamika pendidikan ini menantang filsafat ilmu untuk terus berkembang dan tidak menjadi menara gading yang usang. Jawaban yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 dimensi utama yang mampu membedah dan mengurai kerumitan persoalan pendidikan hingga ke akar-akarnya. A. Ontologi. Ontologi membedah hakikat dari objek yang dipelajari. Dalam pendidikan, ontologi bertanya, yang pertama, apa sebenarnya hakikat manusia yang ingin dididik? Yang kedua, apa itu belajar? Yang ketiga, apakah anak didik adalah kertas kosong atau benih yang sudah memiliki potensi bawaan? B. Epistemologi. Epistemologi membedah sumber, struktur, dan metode untuk mendapatkan pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi bertanya, yang pertama, bagaimana proses transfer ilmu yang paling efektif? Yang kedua, bagaimana siswa mengonstruksi pengetahuan dan pikirannya? Yang ketiga, metode mengajar apa yang valid untuk mengukur kecerdasan? C. Aksiologi. Aksiologi membedah nilai, etika, dan kegunaan ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi bertanya, yang pertama, untuk apa ilmu ini diajarkan kepada siswa? Yang kedua, bagaimana ilmu tersebut membentuk karakter dan moralitas mereka? Yang ketiga, apakah kurikulum yang diterapkan sudah adil bagi semua lapisan masyarakat? Jawaban yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama, ontologi. Siswa tidak lagi dianggap sebagai botol kosong yang harus diisi air atau ilmu oleh guru. Secara ontologi, siswa dipandang sebagai individu unik yang sudah memiliki potensi masing-masing yang perlu dituntun agar berkembang optimal. Yang kedua, epistemologi. Metode ceramah satu arah dikurangi. Proses perolehan ilmu bergeser ke project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Siswa mencari tahu sendiri kebenaran lewat riset kecil, diskusi, dan pemecahan masalah nyata di lapangan. Yang ketiga, aksiologi. Penilaian tidak melulu soal angka ujian. Fokus kegunaan ilmu diarahkan pada pembentukan profil pelajar Pancasila, bagaimana ilmu yang didapat di kelas bisa berdampak pada kemandirian, gotong royong, keimanan, dan nalar kritis siswa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui contoh tersebut terlihat jelas bahwa perubahan sebuah kebijakan atau kurikulum pendidikan bukanlah hal yang acak, melainkan sebuah keputusan filosofis yang melibatkan perombakan cara pandang tentang manusia atau ontologi, cara belajar, epistemologi, dan tujuan hidup aksiologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.